Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan kita yang ke-14, udah hampir mendekati akhir ya. Eh, Perkuliahan satu semester. Di bahasan minggu ini kita bicara tentang network jaringan untuk cloud computing atau komputasi awan. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya mengingatkan buat teman-teman apa lampunya nggak ini. Oke. Saya mengingatkan teman-teman ya, eh, buat teman-teman yang masih kurang tugas-tugasnya gitu ya, silakan dikumpulkan ya, karena udah mendekati eh, waktu final ya. Minggu depan udah minggu ke-15, kemudian minggu depannya lagi kita udah ujian akhir gitu ya. Jadi jangan sampai Anda menyesal di akhir, eh, belum ngumpulin tugas gitu. Kemudian kalau yang belum quiz, kalau masih ada kesempatan ya, masih kebuka berarti masih bisa. Silakan segera diselesaikan. Jangan di pending-pending gitu, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda juga. Silakan diselesaikan. Kemudian di minggu ke-14 ini ada tugas juga setahu saya. Jadi tugasnya tuh ada di minggu ke-6 dan minggu ke-14. Eh, Nanti silakan diselesaikan. Oke, ini goalsnya memahami klasifikasi umum dari data center, gitu ya. Kemudian ada ikhtisar dari lingkungan data center, masalah jaringan data center, ya, tantangan kerja yang dihadapi oleh TCP/IP, jaringan data center, kemudian menjelaskan TCP/IP yang berancang untuk jaringan data center dan kebaruannya. Jadi kalau kita bicara tentang data center, ini sesuatu yang sangat vital, ya, sangat eh, major ya buat bisnis cloud ya. Karena jantungnya di sini gitu. Kalau data centernya bermasalah, entahkah itu jaringannya masalah gitu ya, atau data center kebakar gitu ya, maka otomatis ini akan mematikan bisnisnya secara keseluruhan gitu ya. Pernah kejadian di Jakarta ada data center kebakar, itu ruginya bukan cuma rugi si pengusaha data centernya gitu ya, perusahaan cloudnya doang gitu, tapi yang nyewa rugi. Karena yang nyewa itu bisa sampai miliaran per harinya gitu. Nah, itu biasanya ada di dalam klausul tuh, klausul perjanjian tuh. Eh, Kalau mati berapa menit gitu ya, maka potensi kerugiannya berapa besar. Nah, itu eh, bisa dikenakan sanksi tuh kepada pengelola data center. Itu makanya sangat-sangat urgent sekali. Nah, ini klasifikasi data center ya. Seperti yang kita ketahui, klasifikasi data center itu ada empat ya. Ada yang tier satu, tier 2, tier 3, dan tier 4. Kalau tier satu itu nggak ada redundantnya gitu ya. Nggak ada apa? Nggak ada backupnya. Hanya single uplink dan server gitu ya. Kalau dia mati ya udah. Gitu. Cuma memang uptime-nya di atas 99% ya. Uptime-nya 99,671%. Jadi kalau misalkan dia mati, butuh waktu buat nge-restore gitu ya. Nah, kemudian ada yang tier 2. Tier 2 ini gabungan dari tier satu, cuma di dalamnya dia dia punya redundant capacity. Jadi kalau mainnya mati, maka dia otomatis akan nge-switch ke backup. Nah, itu downtime-nya biasanya lebih lebih sedikit gitu. Downtime-nya lebih sedikit ketimbang yang ada di tier satu. Kemudian ada juga tier 3. Jadi tier 3 itu gabungan dari tier satu, tier 2, dan juga ditambah apa? Dual power equipment dan multiple links. Jadi
data center itu pasti butuh sumber daya. Ya. Sumber daya itu bisa berupa listrik, gitu ya. Dan juga butuh jaringan, jaringan apa yang menghubungkan antara dia dengan dunia luarnya, gitu ya. Nah, kalau di data center yang tier 3 ini, dia punya dua source listrik, gitu ya. Satu mungkin dari PLN, gitu ya. Satu lagi dari other source. Other source itu bisa berupa dari apa penyedia listrik lokal, gitu ya. Kalau misalkan di klaster pabrik-pabrik itu biasanya dia punya another source beside PLN, gitu. Jadi di dalam klasternya itu misalkan di Jababeka, gitu ya. Jababeka punya perusahaan listrik juga dia. Source-nya itu nggak dari PLN, source-nya beda. Dia punya pembangkitnya sendiri. Pembangkitnya beda. Jadi once PLN-nya bermasalah, maka bisa di switch ke another vendor eh, listrik source, gitu ya. Nah, kalau misalkan di vendor lokal yang masalah bisa di switch ke PLN punya, gitu ya. Nah, itu yang ada di tier 3. Jadi kalau tier 3 itu dia punya redundant server, gitu ya. Kemudian dia juga punya redundant power equipment dan redundant links, gitu ya. Kalau link jaringannya mati, gitu ya, itu ada backup linknya. Tapi kalau di tier 1 dan tier 2 dia tier 1 itu nggak punya sama sekali redundant. Kalau tier 2 itu hanya capacity komponennya aja, servernya aja dia yang punya redundant. Oke, kemudian ini ada yang di tier 4. Tier 4 itu gabungan dari tier 1, tier 2, tier 3, kemudian all component are fault tolerant including uplink, ya. Uplink itu eh, bisa pakai fiber, gitu atau bisa lewat satelit. Biasanya di tier 4 itu komplit ya, dia punya uplink to satelit, gitu ya. Kemudian dia punya juga apa lewat fiber. Kemudian dia punya storage, HVAC sistemnya double, gitu ya. Dia punya backupnya, gitu. Server, everything is dual power. Jadi once ada masalah, harusnya lifetime-nya dia lebih panjang ya untuk di tier 4. Tier 4 itu seperti itu. Biasanya juga data center yang di tier 4, tier 3, ya, tier 2, gitu ya. Itu lebih private ya. Kalau di tier 4 ini lebih private lagi, gitu. Pengalaman teman saya ke Korea, gitu ya, kunjungan ke data center di salah satu data center di Korea, gitu dia nyampe bandara, dia mau ke data center, gitu ya, dia nunggu di satu terminal ya, seperti halte busway gitu, dia tunggu di sana, kemudian dijemput sama bus. Nah, di dalam bus itu ketutup, gitu ya, full ketutup. Jadi dia masuk, handphonenya dimatikan, gitu ya, perangkat elektroniknya dimatikan, kemudian apa dikumpulkan, gitu ya, perangkat elektroniknya, kemudian busnya baru jalan. Nah, selama perjalanan itu muter-muter, gitu ya bis itu. Dia bilang perjalanan itu kurang lebih 1 jam dan dia nggak tahu jalannya kemana, gitu. Dibawa kemana dia nggak tahu. Pokoknya begitu dia nyampe, tahu-tahu tiba-tiba udah di data center. Tiba-tiba udah nyampe aja data center. Dan lokasinya di mana nggak tahu, antah berantah. Nah, di dalamnya itu memang kondisi data center, gitu dengan jalan raya itu jauh, gitu. Jadi kalau misalkan begitu dia nyampe di lokasi data centernya, ngelihat ke depan itu bukan jalanan, gitu ya, tertutup semuanya, gitu. Nggak kelihatan. Jadi untuk menentukan lokasinya dia di mana itu nggak ketahuan. Nah, itu biasanya data center yang tier-tier besar tuh, kayak tier 4 ya, tier 3 itu udah masuk seperti itu. Karena ada standarnya. Di Indonesia pun ada standarnya, standar National Data Center, gitu. Untuk tier gede itu dia nggak ada jaraknya, jarak minimal antara lokasi naruh servernya dengan jalan raya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau once ada orang yang niat nggak baik, gitu ya, dia ngelemparin bom, gitu ya, dia pakai pemicu roket, gitu ya, dari depan itu nggak nyampe sampai
ruangan data center. Jadi memang dibuat secure mungkin ya. Bahkan orang yang mau berkunjung ke lokasi data center tersebut gitu ya. Kayak tadi teman saya dijemput dengan bis yang ketutup gitu ya. Kemudian handphonenya dimatikan dan segala macam. Dan dia nggak tahu lokasi data center ini. Tahu-tahu udah nyampe aja. Dia ngeliat begitu mewahnya data center. Di dalamnya udah lengkap fasilitasnya. Entah itu lapangan olahraga, gitu ya. Kantin, restoran, tempat ibadah dan segala macam. Jadi memang orang yang bekerja di sana pun mungkin treatmentnya akan sama gitu ya. Begitu dia datang, ya udah dia kerja di sana, selesai pulang ya pulang. Dan dia nggak tahu tuh pas dia kemarin ngantornya di mana dia nggak ngerti juga. Gitu. Nah itu data center. Kenapa dia dibuat se apa se restrict mungkin gitu, strict mungkin gitu. Eh, Tujuannya adalah untuk mengamankan data center tersebut. Gitu. Karena nanti ada faktor security-nya juga. Kalau data center diketahui sama orang ya tinggal gampang gitu ya. Kalau kita tahu lokasi data center Google gampang. Mau ngancurin bisnisnya Google, tinggal bom aja itu data center itu. Ya, dihancurkan data centernya udah selesai bisnisnya dia kelar. Karena kekuatannya di sana. Kalau kalau itu nggak bisa dijaga ya berarti eh, apa bisnis akan dipertaruhkan di sana gitu ya. Karena yang menggunakan layanan data center ini kebanyakan mayoritas adalah bisnis. Dan memang bisnisnya bukan bisnis kecil. Biasanya kalau yang tiernya besar, makin besar tiersnya, biasanya bisnis semakin besar. Karena memang biaya sewanya juga semakin besar juga gitu ya. Kayak aplikasi perdagangan saham misalkan itu. Once dia mati ya 1 menit 2 menit 3 menit katakanlah ya 3 menit mati di jam perdagangan gitu ya itu bisa ruginya bisa ratusan miliar tuh ya. Rugi dari penggunanya gitu waktu itu dia harusnya jual saat untung gitu ya ternyata dia nggak bisa jual karena apa karena data centernya masalah dia mau transaksi nggak bisa. Atau saat itu dia harusnya cut loss gitu ya karena ruginya udah rugi gitu ya karena dia nggak bisa cut loss nggak bisa keluar ya akhirnya ruginya semakin dalam makin banyak nah itu contoh realnya belum lagi nanti apa kayak banking gitu ya 1 menit 2 menit 3 menit nggak transaksi maka ruginya berapa ratus miliar dalam 1 hari gitu ya. Apalagi transaksinya besar. Nah ini cost terbesar dari data center ya amortisasinya ya ada 45%, 15% ya, 25% gitu ya. Ini source-nya dari Greenberg ya. Mayoritas cost-nya adalah di server sebesar 45%. Dia yang dibeli apa sih? Di dalamnya ada CPU, memori, storage ya di dalamnya. Kemudian yang 25% adalah infrastruktur ya. Infrastruktur itu bisa power distribution, ya, cooling ya, menjaga kelembapan dari ruangan data center gitu ya. Karena kalau data center lembab, nah biasanya pengaruh ke perangkatnya nih, pengaruh ke servernya. Servernya bisa lebih cepat karatan gitu ya. Eh, Akhirnya lebih cepat hang dan segala macam. Kenapa? Lembab itu ada faktor apa airnya di di lingkungan udaranya tersebut. Ya. Kalau server itu kan base-nya besi gitu ya. Begitu dia terkena air, maka akan korosi gitu ya. Maka bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan. Yang kedua itu infrastruktur, power distribution dan cooling. Yang ketiga itu adalah power draw. Ini ada electricity utility cost 15%. Yang 15%-nya lagi adalah jaringan. Habis. Ya, oke. Yang 15%-nya lagi adalah jaringan. Jaringan dari data center tersebut ya.
Ya, overview dari data center ya. Oke. Nah, awalnya organisasi banyak ya. Saya berkunjung ke daerah di Pemda, Pemkot, gitu ya. Eh, Berapa tahun yang lalu, tahun 2016 lah saya berkunjung ke 2017 sebelum sebelum era-era pandemi. Itu masih banyak tuh pemerintahan yang punya data center sendiri gitu ya. Dia merasa data is power gitu ya. Kalau dia nggak punya data ya udah hilang powernya. Eh, Hilang powernya gimana? Eh, Seolah-olah jadi hilang jabatan gitu ya. Jadi yang dia lakuin apa? Ya udah dia bangun data center sendiri gitu. Dia bangun data center sendiri, muncullah eh, jamur-jamur data center. Setiap eh, dinas gitu punya data center masing-masing gitu. Yang jadi masalah adalah eh, kapasitas yang dia beli dibandingkan dengan kebutuhan itu lebih besar kapasitasnya. Udah gitu saat dia melakukan order terpisah gitu ya, otomatis harganya jadi lebih mahal itu. Walaupun digabung punya akan lebih mahal gitu eh, dibandingkan dengan share resource ini terpisah lagi gitu. Itu akan lebih mahal. Kemudian cost pemeliharaannya lebih mahal. Cost listrik, cost manpower, kebersihan dan segala macam itu makan resource sendiri. Nah, udah gitu yang dia butuhkan misalkan 250 giga gitu. Yang dia pesan 1 tera. 1 tera buat apa? Buat kebutuhan sampai 5 tahun ke depan. Gitu kan. Padahal sampai 5 tahun ke depan dia cuma butuh 250 giga. Yang terjadi apa? Yang terjadi begitu dia beli 1 tera, ya udah. Karena memang 1 tahun maksimal cuma 250, ya udah. Apa yang 5 tahun 250 giga gitu ya, perkiraan dia. Akhirnya dia sampai 5 kali lipat 20 tahun. Masalahnya adalah umur dari server tersebut kalau sudah out 10 years gitu, udah lebih dari 10 tahun, biasanya udah mulai menunjukkan problem-problem, isu-isu. Nah, itu masalah ini banyak gitu ya. Mungkin bukan di apa private sector, public sector aja, tapi di private sector juga punya permasalahan yang serupa gitu ya. Eh, dan permasalahan ini sungguh banyak membuang-buang resource gitu ya. Nah, ini eh, sangat nggak efektif ya. Jadi ruang server digunakan untuk menampung server dan elektronik jaringan yang membangun LAN. Nah, ini sebenarnya solusi dari eh, apa cloud company gitu ya. Itu bisa menjembatani kebutuhan gitu. Kayak di tempat saya kerja sekarang gitu. Kita butuh cloud gitu ya. Kita butuh server gitu. Buat nyimpen apa? Buat naruh aplikasi kita, buat transaksi. Terus eh, kalau saya beli server sendiri, otomatis saya saya beli sesuai dengan kebutuhan saya ini. Karena memang bisnis baru mulai, gitu. Maka saya beli di capacity yang paling rendah. Dan boleh jadi kebutuhan saya di waktu start bisnis gitu ya, itu nggak sebanding dengan kapasitas terendah yang ada di pasar gitu ya. Boleh jadi kebutuhan saya lebih rendah lah. Nah, di cloud company itu bisa menyelesaikan itu. Dia ada layanan pay as you go gitu ya. Pay as you go itu kita hanya mau bayar sesuai dengan yang kita gunakan gitu. Kalau kita gunakannya cuma apa 1 giga ya kita bayar 1 giga aja gitu. Dan memungkinkan kita cuma bayar 1 juta, 1,5 juta per bulan. Ketimbang kita harus membeli server yang harganya ratusan juta. Oke. Nah, ini beberapa organisasi biasanya menyediakan satu ruang server utama dan satu ruang server siaga. Kemudian muncul komputasi client server dan internet. Dia menyebabkan konsep data center. Awalnya eh, belum ada ya, masih terpulau-pulau gitu ya.
Kemudian dengan adanya konsep ini bisa satu resource digunakan oleh banyak entity gitu ya. Nah, akhirnya perusahaan data center berkembang pesat di era .com. Era .com itu di era tahun 98 2000 gitu ya. Di mana perusahaan-perusahaan yang berbau teknologi itu valuasinya meledak ya di pasar saham gitu ya. Meledak, akhirnya pertumbuhan data center semakin besar. Kenapa? Semua perusahaan berusaha mendigitalisasi bisnisnya dia gitu. Udah mendigitalisasi bisnisnya dia, akhirnya kebutuhan data center semakin besar. Nah, itu jadi apa? Jadi pijakan awal perusahaan data center itu menjadi besar ya. Apa aja berjamur gitu. Sampai sekarang makin besar lagi gitu ya, kebutuhan data center. Kemudian arsitektur of classical data center. Jadi data center ini rumah eh, bagi kekuatan komputasi, penyimpanan dan aplikasi. Nah, perencanaan yang tepat dari desain infrastruktur data center sangat penting dan kinerja ketahanan skalabilitas perlu dipertimbangkan dengan cermat. Nah, ini ada beberapa model desain data center, ada yang model multi-tier, ya, multi-tier, dan juga ada model cluster server. Nah, ini multi-tier ini desain yang paling umum ada di perusahaan. Dia didominasi oleh eh, HTTP ya, dengan pendekatan multi-tier. Pendekatan multi-tier termasuk web, aplikasi, dan tingkatan database server didasarkan pada web, aplikasi, desain berlapis, basis data yang mendukung solusi ERP, CRM, dan segala macam. Nah, jenis desain ini banyak arsitektur layanan web seperti punya Microsoft ya. Kemudian model multi-tier bergantung pada keamanan dan layanan pengoptimalan aplikasi yang akan disediakan. Nah, ada 3 tingkatan nih di jaringannya ada 3 tingkatannya, ada server web, aplikasi, dan juga ada basis data ya. Oke, yang kedua ada model cluster ya, server cluster. Ini awalnya dari komunitas-komunitas ya, dari universitas, dari sekolahan, dari cluster-cluster. Kemudian ada komunitas-komunitas kecil gitu ya. Eh, Muncul kemudian vertikal ke bisnis perusahaan termasuk keuangan, manufaktur, dan hiburan. Ini juga biasa dikaitkan dengan kinerja computingnya yang tinggi ya, HPC, kemudian komputer yang paralel, lingkungan komputasinya throughputnya tinggi ya. Kemudian bisa dikaitkan juga dengan grid komputasi. Desainnya didasarkan pada arsitektur aplikasi yang disesuaikan dan terkadang berpemilik yang dibangun untuk melayani tujuan bisnis tertentu. Biasanya udah ada main purpose-nya, tujuan utamanya apa gitu ya. Oke. Kemudian ada storage and networking infrastructure. Biasanya data center butuh 4 jenis akses jaringan yang berbeda. Nah, ini ada 4 jenis. Ada jaringan client to server ya, ada jaringan server to server, ada jaringan penyimpanan server, storage server, ada juga jaringan lain yang dibutuhkan untuk mengelola data center. Kalau jaringan client to server ini menyediakan konektivitas eksternal ke data center dari luar ke dalam data center. Ada Ethernet kabel tradisional atau teknologi linear cable yang digunakan. Ada juga jaringan server to server menyediakan komunikasi bus gitu, biasanya dengan high speed di antara server gitu. Ethernet, Infinite Band, dan segala macam. Kemudian ada juga ya jaringan penyimpanan server. Dia menyediakan konektivitas dengan high speed gitu ya antara server dan perangkat penyimpanan. Biasanya eh, menggunakan fiber channel ya. Oke, nah ini yang jaringan lain ya biasanya lebih banyak digunakan oleh
si yang kelola data center, yang bertugas sehari-hari lah data center. Ini ada infrastruktur pendingin ya. Biasanya data center modelnya seperti ini. Jadi dipusatkan gitu ya teman-teman. Jadi airflow-nya itu kalau di data center itu ya, ini rak-raknya nih ya, satu, dua, tiga, empat ini rak-raknya. Airflow-nya itu bisa dari bawah gitu ya, dari bawah atau dari atas. Gitu ya. Biasanya normalnya itu kebanyakan sih biasanya dari bawah, gitu ya. Dari bawah airflow-nya itu. Jadi ada AC-nya gitu ya, ada apa AC centernya, AC sentral gitu ya. AC sentral ini masukin ke dalam apa? Ke dalam raised floor, di bawahnya raised floor. Kemudian dari raised floor ini ngembusin udara nih keluar. Tujuannya apa? Tujuannya udara yang masuk ke dalam rak ini, gitu. Di dalam rak ini kan ada server-server. Ini server. Bisa jadi depan belakang gitu ya, server. Nanti otomatis udara panasnya akan ngumpul di sini. Nah, dengan adanya angin yang masuk dari bawah ke atas gitu ya, diharapkan udara panas ini dapat didorong ke atas gitu ya. Atau kebalikannya gitu ya. Airflow-nya dari atas. Diharapkan di bawahnya dia apa udara panasnya akan turun ke bawah. Culture-nya biasanya gitu. Udara panas itu akan ngumpul di atas gitu. Ngumpul di atas. Dia akan ngumpul di atas sini ya. Biasanya seperti itu. Ya, atau juga model dua rak kayak gini ya. Ini ada rak, ini ada rak juga. Nah, dari mana apa pendinginnya dari bawah nih, harusnya naik ke atas. Diharapkan udara panas yang berkumpul di sini gitu ya. Ini akan keluar naik ke atas ya. Atau begini nih modelnya ini. Kan dari sini udaranya airflow-nya naik ke atas. Di bawahnya suhu 21 derajat, naikin ke atas. Nah, di atasnya lebih besar, 40 derajat gitu ya. 40 derajat. Ya. Kalau misalkan di atas dikasih airflow di 21 derajat gitu ya. Di bawahnya dikasih airflow 21 derajat, maka udara panasnya di mana? Akan ngumpul di sini, teman-teman. Akan ngumpul di sini, akan ngumpul di sini gitu ya. Akan ada di dalam rak dari server. Kalau ada di dalam rak gitu ya. Kalau ada di lingkungan ini, otomatis suhu dari server tersebut akan tinggi gitu ya. Kalau dia tinggi, overheat, ya udah, culture-nya dia akan shutdown sistemnya. Kalau dia shutdown, mati layanan, gitu ya. Itu efek termudahnya gitu ya. Tapi kalau udah overheat, udah lewat gitu ya, biasanya ya jebol servernya, kebakar gitu ya. Nah itu kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah ini nature of traffic in data center. Traffic di data center diklasifikasikan menjadi tiga ya, ada niche traffic ya, query-nya berbentuk niche, contohnya pencarian Google dan pembaruan di Facebook, atau di TikTok dan segala macam. Mayoritas traffic di data center adalah query ya. Kemudian volume transmisi datanya biasanya lebih sedikit, biasanya query-nya lebih banyak karena centernya apa, dalamnya ada aplikasinya gitu. Kemudian ada cat traffic, ya, status control dan pesan koordinasi berbentuk traffic cat. Misalnya dia unduhan, ya, download file berukuran kecil dan menengah. Atau yang ketiga ada elephant traffic, pembaruan besar dari traffic elephant. Elephant itu gajah, ya. Jadi ada tikus, kucing, gajah. Pembaruan antivirus, unduhan film dan segala macam. Kalau server-server film dia bisa biasanya lebih lebih besar ya masuk ke elephant traffic. Tapi kalau misalkan tugas bisa jadi gede ya tugas, tergantung jenis tugasnya. Tapi kalau dokumennya cuma PDF gitu ya, satu dua lembar nggak bisa. Biasanya ya yang tergolong miss traffic itu di bawah 100 kilobyte. Gitu. Kalau cat traffic itu antara 100 sampai 5 megabyte.
Kalau elephant traffic itu di atas 5 Mbps ya. Contohnya nih kalau miss traffic Google Search, Facebook kecil banget ya. Modalnya dia kecil gitu. Yang kayak traffic itu Picasa, YouTube ya. YouTube ini masuk kayak traffic ya. Karena range-nya di 100 kilo sampai 5 Mbps. Kemudian ada Facebook foto ya, Facebook video. Nah, TikTok mungkin masuk sini ya kayak traffic. Biasanya dia requirement-nya dia low latency. Kemudian ada di elephant traffic. Nah, ini ya software, jualan software, software updates, video on demand, VOD, ya itu yang di apa, video.com ya. Kemudian RCTI Plus gitu ya. Kemudian di apa? Netflix, Netflix ya. Ini high throughput. Kenapa? Karena eh, konstan dia, terus-terusan gitu ya. Dan dia bisa di atas 5 Mbps. Nah, masalahnya apa? Jaringan data center ya. Biasanya masalahnya ketersediaan, performa jaringan, keamanan. Nah, ini tadi saya bilang ya, jaringan di data center itu sesuatu yang sangat urgent. Ya. Kalau dia mati ya udah, data centernya kelar. Eh, Sama kayak server mati ya selesai. Kalau jaringannya mati ya selesai juga data centernya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa nggak bisa nuker data dan segala macam. Nah ini persediaannya jelek gitu ya, nggak tersedia, nggak ready gitu layanannya, wah putus-putus gitu. Performanya dia putus-putus atau performanya dia mati gitu ya, jaringannya gitu ya. Biasanya penyedia jaringan di data center itu memenuhi requirement dari data center tuh biasanya. Gue mau lifetime-nya sekitar 99, berapa persen gitu ya. Eh, Performanya gitu ya. Kalau di bawah itu ya lo harus bayar gue kerugian nah, kayak gitu modelnya kayak gitu. Karena nanti pengusaha data center dia akan tanggung jawab lagi ke klien. Kemudian masalah security. Nah ini juga security eh, jadi masalah yang serius ya di data center. Kalau dia security-nya bermasalah, ya udah. Makanya yang kayak tadi saya bilang gitu, tiernya besar, maka eh, proteksi terhadap data center itu akan semakin besar. Ya. Kemudian ada juga masalah lapisan transportasi di data center ya. Ya, ada nih TCP gagal memenuhi 3 persyaratan dasar. Ya. Gangguan di TCP in cache, out cache, penumpukan antrian, antrian terlalu banyak, eh, buffernya membludak gitu ya. Atau ada efek pseudo congestion. Kemudian ada penurunan TCP di data center. Nah ini terus berkembang selama 3 dekade gitu. Ada karakteristik yang bermacam ya, jaringan generasi. Kemudian berbagai persyaratan aplikasi bisa menimbulkan beberapa tantangan mekanisme kontrol traffic di TCP ya. Ada kekurangan dalam desain dasar TCP ya, yang jadi problem, jadi isu. Nah, ini ada TCP, ini TCP in cache ya. Sini ada internetnya, ini ada bordernya dari router, ini akan membagi ke 2 jaringan. Kemudian di sini ada akses routernya, sini akses router ya. Sini ada load balancer ya. Nah, ini tier 1 switch di sini letaknya, tier 2 switch di bawahnya gitu ya. Jadi ini tier 1, ini tier 2. Kenapa tier 1 di sini gitu ya? Ya, kenapa nggak tier 2 yang di sini? Karena tier 2 itu biasanya lebih aman ketimbang tier 1 gitu ya. Jadi kalau dari intrusion dari sini gitu ya, masuk, dia ngajar yang ini duluan. Yang ini baru setelahnya gitu. Dia nggak bisa dihajar kalau ininya nggak berhasil di hack gitu ya. Nanti tier berikutnya akan dikandung di bawahnya lagi. Ini server tracks dan power switch. Ya. Oke ini TCP in cache ya, yang tadi sama. Ya agregatornya gitu ya. Nah ini gambaran gambaran bloknya kayak seperti ini. Agregator
ya, di bawahnya ada WordCamp. Ada juga TCP Outcast. Nah ini TCP Outcast seperti ini, paket arrival-nya datang sini, kemudian ada dari paket eh, dari port A, ini ada port B, eh, dia masuk gitu ya, Q gitu ya, kemudian ada paket dingin-nya di sini. Nanti dia baru terdeliver ya, kemarin ya. Kemarin biasanya datanya satu paket, eh, metode pengirimannya kan dipecah-pecah lagi ya, di apa, di jaringan itu ya, dipaket-paketin lagi. Nanti dari paket-paketnya ini baru dirangkai jadi satu buah informasi lagi nanti di sini. Ya. Sini diterima terpisah, di sini terima terpisah, nanti di bawahnya baru disatuin lagi. Informasinya apa yang ada di dalamnya? Apa itu gambar, teks, ya, video, dan segala macam. Ada juga namanya queue build up. Ya, sifat aplikasi cloud beragam, Mitch, Cat, Eleven ya. Sifat traffic Eleven yang tahan lama dan banyak makan resource gitu ya. Mendorong jaringan ke traffic yang ekstrim dan memenuhi buffer dari bottleneck. Jadi kalau bottleneck ya teman-teman ya, botol kan gitu ya. Kalau Anda isi air, botol penuh gitu ya, botol kecap, kemudian Anda balikin, maka akan ada antrian tuh. Di mana? Di bolongan terkecil dari leher botol. Nah, itu namanya bottleneck. Sama kayak macet juga gitu ya. Macet jalan besar, tiba-tiba di depan penyempitan kecil. Itu bottleneck ya. Kemudian ketika niche dan traffic eleven ada di lintasan yang sama, kinerja MIS dipengaruhi secara signifikan karena adanya traffic eleven. Jadi itu akan berpengaruh teman-teman. Makanya di satu jaringan di office gitu ya, kalau ada yang makan resource terlalu besar, dia download film, maka akan berimpact kemana? Ke pengguna lainnya gitu. Oh jadi lemot nih ya. Ternyata wah banyak yang zoom di sana gitu. Oh ada yang download film di sini nih. Ya, nah itu yang makan resource. Jadi traffic eleven itu bisa menyebabkan bottleneck di sebuah jaringan. Oke, nih, oke, udah ya. Mengurangi penumpukan antrian. Nah, ini eh, bottleneck tadi, masalah bottleneck dapat diselesaikan dengan meminimalkan penggunaan antrian di saklar DCN. Bagian besar varian TCP menggunakan pendekatan reaktif terhadap traffic control dan mereka nggak mengurangi tingkat pengiriman kecuali jika kehilangan paket ditemukan. Jadi kalau paket kan satu paket nih ya, dia ngirim MOS katakanlah nih MOS, MOS ini dipecah-pecah lagi nih sama jaringan gitu ya. Dikirim ada rodanya, lampunya, infrarednya, ya, casingnya gitu. Once nyampe di destination yaitu ternyata rodanya nggak lengkap gitu ya, maka dia akan request antrian baru gitu ya. Pendekatan proaktif diinginkan untuk meminimalkan banyaknya antrian atau mengatasi penumpukan dari antrian traffic. Pseudo congestion effect, ketika lebih banyak virtual mesin jalan pada mesin fisik yang sama, maka ada latency nih, penjadwalan hypervisor ya. Meningkatkan waktu tunggu setiap virtual mesin untuk mendapatkan akses ke prosesor. Kemudian ada latensi penjadwalan hypervisornya bervariasi dari mikrodetik sampai ke ratus milidetik. Bisa menyebabkan penundaan jaringan yang tidak dapat diprediksi yaitu RTT. Dengan demikian mengaruhi stabilitas dari throughput dan sebagian besar meningkatkan penundaan ujung ke ujung. Selain itu, latensi penjadwalan hypervisor bisa sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan RTO di pengirim VM. Setelah RTO terjadi, pengirim VM mengasumsikan bahwa jaringan sangat padat dan secara signifikan menurun kecepatan pengiriman. Nah, efek ini disebut pseudo congestion karena kemacetan yang dirasa oleh pengiriman virtual machine sebenarnya adalah pseudo congestion. Nah, gimana cara mengurangi efek tersebut? Yang pertama adalah di jadwal ini.
hypervisionnya nih dalam bekerja gitu ya, sehingga latensinya bisa diminimalisir karena makan resource gitu ya. Yang kedua, memodifikasi TCP sehingga dapat secara cerdas mendeteksi pseudo conjunction, kemudian bereaksi sesuai dengan itu. Jadi kalau ada efek itu dia akan bereaksi. Reaksinya apa nih? Biar tidak mengurangi latensi itu. Bisa eh, apa nggak berpengaruh terhadap latensi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak mau tanya sedikit mungkin tentang data cloud. Mungkin kalau seandainya kita untuk mengantisipasi nih Pak, caranya mungkin terjadinya kebocoran ketika kita menggunakan data cloud, untuk cara mengantisipasinya itu bagaimana? Mengantisipasi kebocoran data cloud. Nah ini tadi. Yang pertama tadi ya, faktor dari fisik pertama ya. Kalau di ruangan data center biasanya restrict. Kita masuk ke dalam data center itu butuh akses card. Butuh akses card. Kemudian saat masuk orang nggak diperkenankan langsung asal colok gitu ya di di data center gitu ya, di ruangan server. Setiap orang di luar authority-nya, dia biasanya ada yang nungguin ya 24 jam, dia nggak bisa asal colok tuh. Kalau dia masuk ke ruangan server biasanya ditemenin ya gitu. Ada juga CCTV-nya gitu. Itu dari apa, faktor fisik ya. Nah kalau dari jaringan ya itu dibuat pengamanan nih, border routernya ini nih, seaman mungkin gitu ya, sehingga saat ada intrusion dia nggak langsung ke server utamanya dia. Kalau dia ada intrusion dia masuk ke routernya dulu, dia harus eh, apa menyelesaikan security-nya di sini gitu ya. Kalau dia udah oke baru masuk kemari gitu ya. Kalau dia oke baru masuk kemari. Nah kalau dia apa dari jaringan publik langsung masuk ke server biasanya itu lebih apa eh, beresiko ya, beresiko kebocoran atau beresiko di apa di intrusion, disusupi ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Gimana? Ada Ya, lagi yang tanyakan? cukup Pak. Yang lain? Yang lain gimana? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya teman-teman. Jangan lupa ngerjain tugas dan kuis. Tugas yang sebelum mites, kalau ada yang belum, silakan dikerjakan agar bisa dinilai gitu ya. Walaupun udah telat, nilainya akan proporsional ya, sesuai dengan keterlambatan Anda. Kemudian minggu depan kita rekaman review materi dari after mid sampai sebelum UAS, kayak materi hari ini. Gitu ya. Eh, Minggu depannya lagi kita akan ujian akhir. Gitu ya. Jadi persiapkan diri Anda untuk ujian akhir. Ujian akhir konsepnya sama dengan UTS di saya gitu ya. Buat Anda yang belum bayaran ikut aja gitu ya. Di mata kuliah saya ikut aja, udah ikut aja. Cuma nanti masalahnya adalah nilai Anda nggak bisa dilihat gitu aja. Yang penting Anda udah ikut. Ya. Jangan sampai Anda nggak ikut ujian akhir karena belum bayaran. Kemudian Anda baru ngelunasin setelah periode UAS, masuklah
ujian susulan, Anda harus bayar lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa Anda udah ikut aja, yang belum bayar juga ikut aja. Nanti setelah ujian nilai udah saya submit, Anda baru bayar ya serah Anda gitu ya. Eh, yang penting ujiannya udah selesai gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.